Saling Sapa Jalan-Jalan hanya di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Halo teman-teman Saling Sapa Jalan-Jalan, episode kali ini kita akan mendatangi sebuah event yang dihadiri oleh the one and only Mr. Rocky Gerung. Seperti apa keseruannya? Check it out. Senang sekali ya saya siang hari ini terlibat dalam antusiasme teman-teman semua yang ada di sini. Boleh kita tepuk tangannya? Oke, jadi tadi saya datang jam 11 dan sudah ada, Bu Rocky sudah ada yang datang dari jam 11 tadi. Jadi gimana antusiasmenya teman-teman di sini menunggu Bu Rocky di sini? Oke, langsung saja saya bukakan karena di sini sudah menunggu lama dan kita sudah menantikan diskusi publik yang isinya daging semua. Cuma saya minta waktunya sedikit, teman-teman saya minta untuk berdiri. Teman-teman saya minta untuk berdiri, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Beliau adalah akademisi, filsuf, pengamat politik. Baik, saya mau nambahin, pengamat politik yang tajam, keras mengkritik pemerintah, benar atau tidak? Jadi saya nggak perlu mengenalkan ya. Jadi beliau adalah Bung Rocky Gerung. Minta tolong untuk sambutan dan tepuk tangannya. Itu ditampilkan di ruang publik. Jadi ada yang namanya pilkada kor. Jadi hasil dari debat pilkada yang kemarin itu isinya adalah calon-calon kepala daerah yang ternyata ketika debat itu mereka bahkan tidak paham apa yang mereka bicarakan. PP ada satu yang menerima. Oh, fotonya belum ada di sini. Kita bicara mempersiapkan benteng untuk menghalangi intrusi dari politik. Sebetulnya bukan kita menolak, kita bentengi aja. Politik dulu itu biarkan ada di luar benteng supaya jadi tontonan kita. Orang waras, nanti disebut waras, kalau dia bisa menonton orang dulu. Jadi jangan halangi politik dulu, asal jangan masuk ke wilayah kita. Politik dulu itu akan ada di sekitar KPU, akan ada di sekitar TPS. Politik dulu itu adalah serangan fajar menjelang 27. Tapi kita tahu bahwa yang ingin kita promosikan hari ini adalah kapasitas kita untuk bertanding di dalam pikiran. Bertanding supaya ada kesempatan untuk mengkonsolidasi akal sehat. Kadang-kadang penyebab politik dulu beredar karena kita nggak mampu mengkonsolidasi akal sehat. Kalau saya jumlahin akal sehat di ruangan ini dan saya tukar tambah dengan akal sehat Senayan, masih ada kembalian di sini. Tapi problemnya adalah consolidated akal sehat di sini. Itu pentingnya kita mulai untuk membaca bahwa semua mereka yang sekarang sedang diasuh oleh Mulyono
Budiono lagi mengasuh Sumatera Utara, mengasuh Jakarta, mengasuh Jawa Tengah, mengasuh Jawa Timur. Diasuh untuk apa? Untuk masuk ke 2029. Itu dasarnya. Nah, kalau kita tahu itu adalah politik atau belum, nah kita halangi. Bukan kita tolak, kita halangi aja. Supaya enak. Menolak itu soal psikologi. Saya mau menolak, ya menolak aja. Tapi menghalangi adalah pekerjaan politik. Itu bedanya antara menolak dan menghalangi. Jadi ada kegembiraan karena setiap hari energi kita untuk menghalangi dihidupkan oleh energi kita untuk memungkinkan Gen-Z Malang itu tiba di 2009. Kita ingin Gen-Z Malang tiba lebih dahulu di 2009 supaya Gen-Z Solo itu bertati-tati sampai akhirnya lumpuh. Rahasia yang disimpan oleh beliau selama ini, selama 2 tahun, tentang manipulasi politik di istana. Ada nonton di Akbar Faisal, kan manusia nonton. Dan Hasto sebagai sekjen PDIP mengucapkan dengan bahasa yang jelas bahwa Anies Baswedan diperintahkan untuk dikriminalisasi oleh Joko Widodo. Hasto ucapkan itu sebagai sekjen. Jadi ya memang binatang jadinya. Kesalahan dimulai dari konsep untuk menerjemahkan istilah political animal, soon politikon bahasa Yunaninya, soios politikos bahasa Romaninya. Terjemahan dari political animal adalah binatang yang berpolitik, bukan binatang politik. Kan politikal itu kata sifat. Jadi salah terjemahan menyebabkan persepsi kita politik adalah kebinatangan. Kalau kita belajar taksologi, kita manusia itu lebih dekat dengan binatang ketimbang dengan tumbuh-tumbuhan, apalagi dengan batu, lebih jauh genusnya. Kan begitu kita belajar kan? Jadi siapakah manusia? Manusia adalah binatang yang berpolitik. Beda dengan binatang, manusia mendistribusikan keadilan. Politik adalah urusan mendistribusikan keadilan. Jadi kita mulai belajar biologi misalnya. Manusia, genus yang paling dekat adalah binatang. Apa istilah biologinya? Genus proximum. Yang membedakan binatang dengan manusia, manusia mendistribusikan keadilan, binatang tidak. Apa pembedanya? Itu yang kita sebut sebagai differentia specificum. Jadi genus proximum kita adalah binatang, differentia specificum kita adalah politik. Binatang tidak berpolitik, itu maksudnya. Dapat nggak? Dari ide itu timbul ide republik. Karena ada urusan bersama, ada res, the thing, urusan publik, res publika, maka common good itu harus dihasilkan berdasarkan kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama itu kita lalui dengan cara bertransaksi, berkompetisi di dalam pilkada. Nah, itu dasar. Jadi politik adalah fasilitas untuk mendistribusikan sumber daya melalui fasilitas yang jujur, adil. Itu masalahnya. Banyak kan legislator di outsource oleh partai untuk menyumbang uang, bukan di kader lebih dahulu. Akibatnya partai-partai sehari ini penuh dengan caleg, tapi bukan kader. Itu masalah dasar. Nah, saya melihat bahwa anak muda juga mulai masuk di dalam proses yang kita sebut pendangkalan intelektual. Saya nggak tahu orang kita marah. Mudah-mudahan masih ada exception. Tapi secara umum anak muda itu mencari figur untuk dipuji-puji itu tanpa dia tahu ini siapa figur itu. Begitu seorang politisi bikin viral, wah ini top nih. Yang viralnya top, tapi otaknya viral karena
Ridwan Kamil bilang bahwa janda-janda akan saya bayar melalui APBN. Viral. Tetapi kalau kita periksa, mengapa istilah janda diucapkan dalam nada bercanda? Mau minta maaf, ya minta maaf. Tetapi minta maaf itu karena terjadi penurunan elektabilitasnya. Lo menyebutkan janda dengan Allah itu bukan problem elektabilitas, itu problem etikabilitas. Minta maaf artinya mau apa? Memperbaiki elektabilitas yang drop di Jakarta, bukan memperbaiki etikabilitasnya. Karena bagi seorang pemimpin, hal yang paling elementer dia nggak paham, itu artinya dia nggak boleh jadi pemimpin. Halnya elementer, masa you nggak paham bahwa nggak boleh ucapkan itu, dibilang kolok-kolok itu dasar pertama untuk berdemokrasi. Bagaimana mungkin dia memimpin negeri ini kalau dia nggak paham bahwa hak setiap orang adalah memperoleh keadilan dari negara. Bukan dia tunjuk ini jaga ini nanti kau ini sama Duda itu. Nah, bagaimana kalau jaga yang lebih kaya dari si Duda? Pakainya bilang kami ini. Ini dua pasangan yang dulu. Ridwan Kamil sama siapa namanya itu? Suwono. Kalau dulu ini datang untuk minta maaf. Kan nggak mungkin minta maaf dengan hal yang elementar. Kalau saya nggak bisa bikin terus ciplok, selesai yang dibikin arung, mungkin saya minta maaf tuh. Tapi kalau saya nggak bisa membedakan antara telur ayam dan telur gajah, gimana cara maafnya? Itu elementer. Klaster A nomor C, tidak ambil kartunya. Itu soal teknis. Lalu ditanya pada kandidatnya, dia bicara kami akan menaikkan APBD kami akan maksimalkan. Iya, tapi itu janji di depan publik. Publik mana? Ya publik yang nonton di depan KPU. Nggak ada scrutinisasi tentang apa akibat dari janjimu secara logis dan secara etis. Kenapa? Karena nggak ada percakapan di dalam panggung debat. Bayangkan pertanyaan itu dibuat 2 minggu yang lalu, lalu disegel. Lalu moderator ini masih disegel ya? Saya akan terjadi. Jadi bagaimana kita memanfaatkan demokrasi yang dasarnya adalah force of the battle argument. Demokrasi artinya scrutinisasi argumen. Argumen disebut argumen kalau ada percakapan argumentatif. Bukan ambil lalu tanya. Bagaimana kalau pertanyaan itu? Oh, hari itu kan luar sana. Pokoknya standar semua kan. Anda nonton semua debat itu sama aja. Jadi nggak ada inovasi dalam pikiran, bahkan dalam upaya untuk membuat perdebatan itu perdebatan yang sangat menarik. Apa susahnya? Nggak ada waktu silakan berdebat. Oh, yang akan putuskan itu publik di rumah, bukan apa yang ada di dalam ruang debat itu. Lebih supaya tidak bocor maka disegel. Pasti bocor. Gimana supaya nggak bocor? Semua kandidat taruh di situ. Kandidat A, Anda mau ditanya soal apa? Dia adalah ahli sosiologi. Nggak mungkin saya tanya dia soal fisika. Depan mulai lagi ada fasilitas untuk menilai ketua BEM harus melewati tahap itu. Itu ada sekarang pakai survei PM itu. Dan survei itu ditunggu oleh si kandidat di luar. Kandidat artinya Anda di mana, Dinda mendekat. Lu bangkrut. Itu yang terjadi. Jadi teman-teman, itu menurut saya nanti kita lakukan pendalaman tentang apa sebetulnya yang harus dibasiskan supaya kita mengucapkan kritik betul-betul secara argumentatif, bukan sekedar lapor pada Mas Wapres. Nah, ini mungkin sedikit politics 101 buat teman-teman generasi Z atau
bawah Gen Z sebenarnya juga sudah mulai jadi demografi tersendiri ya. Yang disampaikan Bu Romi tadi itu kan pada dasarnya kalau dalam kacamata ilmu politik bicara soal praktek politik formal dan praktek politik informal. Nah, praktek politik formal itu yang seperti apa? Melalui aturan formal, ada dasar hukumnya. Misalnya kepemiluan, kebijakan, lalu juga ada unsur representasi di dalamnya. Dan terekam dalam bentuk institusi. Tapi politik Indonesia ini memang diwarnai lebih banyak melalui politik informal. Politik informal itu seperti apa? Lobby, patronase, dinasti politik, dan ciri khas politik informal itu pada umumnya lebih fleksibel dan lebih personal, sehingga kedekatan-kedekatan terhadap figur-figur atau tokoh-tokoh tertentu seringkali melangkahi aturan-aturan formal. Nah, dalam hal ini kita semua saya kira mendengar dan melihat ya, aturan-aturan formal mana saja yang pernah dilanggar dan diterabas hanya karena ada kepentingan tokoh atau figur tertentu yang berafiliasi dengan kandidat. Nah, akhirnya tadi juga sudah disebut oleh Bang Rocky mengenai proses-proses kandidasi yang berujung pada kandidasi kalau dalam politik pencalonan ya, baik itu di pilkada atau legislatif, yang umumnya tidak melalui filter yang tepat. Harusnya kan nyontek, atau misalnya terlalu banyak bisik-bisik, atau biasanya setiap debat pertama biasanya standarnya lebih rendah dari ekspektasi publik. Yang saya kira kalau pemilih dalam hal ini publik tentu hal yang lumrah kalau punya ekspektasi ya. Nah, berangkat dari situ bicara juga tadi tentang media sosial. Saya pikir benar sekali di Bang Rocky. Jadi demokrasi deliberatif di Indonesia, utamanya di ruang publik, di public sphere ya, kalau kata Brunas ya, ruang media, terutama di digital di Indonesia itu masih terlalu noise-nya yang muncul. Jadi echo chamber itu lebih banyak tentang preferensi personal kita. Jadi Anda semua, terutama yang digital natives ya, kalau Gen Z itu seharusnya punya supervisi yang lebih ketat terhadap konten yang lewat di timeline kalian. Sebenarnya kayak saya yang milenial ya, Bang Rocky, ini kan yang mengidam-idamkan teknologi di zaman kita muda untuk bisa mempermudah berpengetahuan ya, proses mencari pengetahuan. Tapi karena kita mungkin lebih awal dikenalkan terhadap buku dan proses membaca itu jauh lebih sulit daripada sekedar komentar di media sosial. Kadang-kadang ya saya kira kalau yang diamati itu no filter gitu ya, kadang-kadang tidak ada filter sampai mungkin kebiasaan punya akun lebih dari 2. Saya pikir kalau misalnya itu digunakan untuk kontrol diri, merespon apa-apa yang kita akan cerna ya informasi, itu akan lebih baik. Tidak bicara soal how democracy works, itu tuh sudah berbeda lagi sebetulnya. Nah, jadi jangan pernah menganggap media itu sumber kebenaran hari ini. Di era post-truth seperti ini menjadi kritis dan menjadi resourceful. Artinya resourceful ini punya kedalaman pengetahuan ya, sehingga kita bisa cross-check informasinya. Nah, untuk pilkada, memang saya pegang data ini di Jatim ini demografi Gen Z ini 51%. Jadi setengah populasi, setengah pemilih itu adalah Gen Z. Jadi saya anggap karena sudah melewati proses ini ya, pemilihan, pengalaman memilih elektoral, skalanya pilpres dulu, bukan pilkada dulu. Kalau kita dulu mungkin ada yang memulainya zaman kita muda, skalanya kepala desa mungkin. Kalau ini kan kemarin mereka langsung pilpres, pileg, dan itu udah desain pemilu yang sangat kompleks. Nah, saya pikir karena pilkada ditaruhnya di belakang, harusnya sih punya pengalaman lebih baik, karena udah pasti sebagian dari kita udah merasakan dibohongi ya, atau apapun ya. Jadi ilusi-ilusi apapun harusnya bisa lebih pintar lagi. Lalu orang cari sensasi. Anak-anak muda sekarang masuk dalam sensasi, fear of missing out, FOMO. Kan begitu kalian kan? Takut kalau tidak punya ide. Karena itu nebeng pada hidup orang. Nah, nebeng ini yang membuat pengetahuan itu menjadi dangkal. Nebeng, nggak berani diuji, nggak nebeng. Apalagi nebeng orang dekat. Kembali pada
kondisi milenial ini. Beruntung ada milenial yang mampu untuk mengaktifkan, memviralkan sesuatu lalu isu besar. Tapi dia cuma berhenti di situ. Bapak itu jadi viral. Kan ada anak muda yang membuka itu. Tetapi kita nggak bisa periksa lebih jauh apa implikasi dari Bapak itu terhadap demokrasi. Dia berhenti sebagai ikon. Tidak ada yang disebut argumentatif society. Homo itu impact dari tidak ada tapi banyak siapa dia bahasa Inggrisnya bagus. Tertarik orang pada seorang yang mampu berbahasa asing. Di sebelah sana, dia penyanyi hebat. Dan kita nggak pilih Indonesian Idol. Kita tidak memilih interpreter. Kita pilih orang yang paham lokasi problem dari Jawa Timur misalnya. Jadi kalau ada 3 di situ, saya hanya akan katakan bahwa siapa yang pernah turun sampai ke bawah, dimaki-maki orang dan memaki-maki orang, artinya dia terlibat secara emosional, secara etis dengan masalah. Saya nggak tahu itu siapa yang pernah dimaki orang dan maki-maki orang. Itu pentingnya. Jadi buat saya keterlibatan itu menunjukkan bahwa dia paham tentang apa yang akan dilakukan. Itu bagi saya semua mereka yang mencalonkan diri jadi bupati dimanapun, kalau identitasnya dari warisan, buang aja. Jadi 3 tadi yang jadi warisan berapa? Berapa kira-kira? Ya mesti jujur, jangan itu saya kasih. Poin 1, 2 berarti yang cerdas wawasan ya iya. Kan kita mesti punya sikap. Nanti orang dari paroki berkampanye, saya nggak berkampanye. Saya menguji konsekuensi dari memilih. Kalau Anda bilang oke, imparsial, netralitas, Anda mesti tahu Bapak, yang sekarang bertanding itu bukan bertanding di 2024, tapi mempersiapkan energi ke 2029. Energinya adalah tadi etika dan nilai, bukan warisan. Warisan itu hanya ada dalam sistem dinasti. Ya, itu yang berlangsungkan. Jadi kalau Pak Jokowi mati-matian mengancam Hasto PDIP supaya jangan main-main di Sumatera Utara, karena itu wilayah saya. Hasto beri kabar begitu. Mungkin dia nggak peduli. Ya udahlah, kalau memang Jawa Timur yang menang Risma PDIP, ya udahlah, atau bukan keluarga saya. Jawa Tengah yang menang adalah Pak Andi atau bukan keluarga saya. Tapi bayangkan kalau kalah di Sumatera Utara, artinya berhenti dinasti. Ini hanya begitu. Jadi kita membaca itu dengan pendalaman, itu masalahnya. Bukan dengan melihat permukaan aja dari kubu apa efek itu kan. Jadi sekali lagi kita mau pastikan tadi bahwa keinginan kita untuk menghidupkan politik mulai dari patokan dasar kita yaitu etika. Hal itu artinya etika, bring intellectuality. Elektabilitas itu amplop. Kita dari CW, tahu gimana CW? CW, pemimpin harus cerdas dan berwawasan. Nah, itu CW tahu. Itu kalau di Malang. Kalau di Solo CW itu artinya dari warisan. Jadi pengetahuan tidak tumbuh karena menunggu warisan.